Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya, dan semoga sehat selalu, dan semoga masih semangat menerima materi-materi selanjutnya dan materi hari ini. Oke, hari ini kita pelajaran kearsipan. Nah, materi hari ini kita akan membahas tentang sistem tanggal. Minggu lalu kita sudah membahas beberapa sistem. Yang pertama sistem abjad, kedua sistem subjek. Nah, ini adalah sistem ketiga, yaitu sistem tanggal. Sistem tanggal itu seperti apa? Sistem tanggal itu adalah penyimpanan atau penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan tahun, bulan, dan tanggal arsip dibuat atau diterima. Sesuai dengan namanya, yaitu sistem tanggal. Berarti sistem penyimpanan ini yang pertama kita lihat adalah sistem tanggal, dan untuk sistem ini tidak menggunakan daftar klasifikasi. Kalau untuk sistem abjad dan sistem subjek kemarin kan kita menggunakan daftar klasifikasi. Nah, untuk satu sistem ini tidak perlu menggunakan daftar klasifikasi, tapi sistem ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia memerlukan bantuan dari sistem lain. Contohnya adalah sistem abjad, yaitu pengindeksan nama. Jadi untuk pekodean dari sistem tanggal ini itu sama dengan mengindeks nama di sistem abjad. Sudah paham ya kemarin untuk pengindeksan nama? Oke, kita lanjut. Kelebihan dan kekurangan penyimpanan sistem tanggal ini. Yang pertama, kelebihan. Sangat cocok untuk unit pengolah yang kegiatan berkaitan dengan tanggal jatuh tempo. Apa ya perusahaan yang menggunakan tanggal jatuh tempo? Pegadaian. Salah satu contoh bisa digunakan adalah pegadaian. Setiap pegadaian kan memiliki jatuh temponya masing-masing. Nah, sebagai pengingat juga, itu juga bisa sebagai pengingat, itu juga bisa. Yang kedua, sangat mudah diterapkan dan sederhana. Karena dia hanya menggunakan tanggal, itu mempermudah, tapi juga ada kekurangannya. Kekurangannya tidak cocok untuk perusahaan besar. Contohnya, kalau untuk pegadaian itu pasti memiliki cabang kan. Nah, kalau untuk cabangnya boleh menggunakan sistem tanggal. Tapi kalau untuk pusat kan berarti ada data dari beberapa cabang. Itu tidak disarankan menggunakan sistem ini. Jadi biasanya dikombin dengan sistem lain. Yang kedua, akan terjadi kesulitan dalam penemuan kembali arsip apabila menyebut masalah perihal arsip. Nah, seandainya ada orang yang mau meminjam arsip, ternyata dia tidak tahu tanggalnya. Dia hanya tahu, "Mbak, saya pinjam surat lamaran kerjanya si Fulan." Gimana tahu arsipnya? Kan kita menyimpannya dengan sistem tanggal. Nah, itu lebih kesusahan kan dari situ. Orang sering lupa tanggal surat, terutama tanggal penyimpanan. Ada 10 atau 11 surat. Nah, waktu penyimpanannya waktunya pasti berbeda-beda. Nah, ada yang tanggal 1, berloncat lagi, ada lagi tanggal 20. Jadi sebulan tidak selalu menyimpan. Ataupun kalau di perusahaan besar tiap hari menyimpan surat, apakah ada yang ingat tanggal berapa penyimpanannya? Nah, banyak kelupaan di situ. Karena itu salah satu kekurangan dari sistem tanggal. Yang keempat, agar mudah mengatur letak arsip dalam folder, maka pembuatan kode tidak dapat murni 100%, tetapi harus tambah dengan kode abjad. Saya sampaikan di awal tadi bahwa ini sistem tanggal harus dikombin atau digabungkan dengan sistem lain. Salah satunya adalah sistem abjad. Juga bisa digabungkan dengan sistem subjek atau sistem masalah. Nah, ini prosedur penyimpanan arsip. Yang pertama, memeriksa surat. Seperti biasa, surat kita terima, kita periksa dulu surat mana yang penting, mana yang enggak. Kita mengisi kartu indeks. Yang kedua, mengkode.
Ingat, mengkode ini sama dengan mengkode sistem ajar. Yang kedua, menyortir. Setelah kita kode, kita sortir. Setelah kita sortir, mana surat yang harus kita dahulukan, mana surat yang perlu kita simpan terlebih dahulu, atau perlu yang kita sampaikan terlebih dahulu. Setelah itu baru kita tempatkan atau disimpan di dalam filing kabinet. Mengikat dalam sistem tanggal adalah menetapkan tanggal, bulan, dan tahun yang tertera pada surat dan digunakan pembuatan kode. Contohnya adalah ini. Nah, ini ada kode tanggal surat atau tanggal suratnya ada 15 Maret 2002. Kode laji kita beri tahun. Untuk guide kita beli bulan. Untuk yang folder baru tanggal. Dan dari sini bisa dilihat ya, kalau ada yang bertanggal 17 Agustus 2002 di laji 2002 di guide Agustus, atau 8 di folder 17, ini seterusnya. Jadi kalau ada di Agustus ada 30 hari, berarti foldernya ada 30. Kalau tahunnya cuma ada 1 tahun penyimpanan, berarti cuma ada 1 lagi diperbolehkan. Jadi tergantung pada kebutuhan. Kalau perusahaan yang menerima surat banyak, otomatis dia perlu surat yang atau laci yang lebih banyak. Peralatan dan perlengkapan pada sistem tanggal. Filing kabinet. Yang pertama, kita butuh laci. 1 laci ataupun bisa sesuai dengan kebutuhan. Jika perlu banyak atau banyak menerima surat, bisa lebih daripada 1, 2, atau 3. Kalau hanya sedikit, perlu 1 cukup. Nah, untuk guide sesuai dengan bulan. Kalau salah 1 tahun hanya ada 12 bulan ya, nggak ada 11 bulan. Jadi guide itu sesuai dengan bulan, 12 bulan. Map folder atau folder sesuai dengan jumlah hari dalam 1 tahun. 265 folder. Rak sortir hanya perlu 1 atau sesuai kebutuhan juga. Kartu index sesuai dengan kebutuhan, karena ini nggak bisa diantisipasi ya, soalnya kan tergantung pada kebutuhan setiap perusahaan. Kalau perusahaan kecil, setiap harinya bisa hanya membutuhkan 10-20, ada juga yang bisa membutuhkan 100-60 juga bisa. Jadi tertahu pada kebutuhan setiap perusahaan. Buku arsip yang digunakan untuk mencatat berkat yang diterima atau dikirim. Jadi ada buku sendiri yang memberitahu kita bahwa surat itu sudah dimasukkan atau sedang dipinjam. Arsip atau pengganti arsip yang dipinjam. Berikut adalah gambaran dengan folder pengganti. Ini adalah penyusunan arsip. Tadi kita butuh filing kabinet atau lemari arsip ya. Nah, yang warna kuning ini arsip hanya sedikit. Kenapa kok sedikit? Dilihat, 1 lacinya itu terdiri dari 1 tahun. Berarti suratnya itu tidak terlalu banyak setiap bulannya. Jadi dia hanya membutuhkan 1 laci dalam 1 tahun. Sedangkan yang warna biru, dia itu suratnya lebih banyak. Lihat ya, itu kan bahwa tahun 2014. Sedangkan di laci pertama itu juga 2014, tapi ada bulannya Januari sampai Maret. Otomatis dia volume di dalamnya itu lebih banyak, ataupun dia itu lebih banyak suratnya, lebih daripada 50 atau lebih daripada 100. Ini guide itu berisi bulan. Jadi dalam setahun ada 12 bulan. Jadi setiap laci ada 12. Kalau untuk yang kecil atau volume kecil. Sedangkan kalau untuk yang volumenya banyak atau surat yang banyak, jadi setiap laci hanya butuh folder atau guide 3. Nah, isi dalam guide slide berikutnya. Apa isi dalam guide?
folder atau map. Dalam map, kalau kita butuhkan dalam map itu hitungan hari. Jadi kalau tadi guide itu bulan, folder ini berisi tentang tanggalnya. Kalau ada 30 hari, berarti terdapat folder 30. Kalau 29 hari, terdapat 29 folder. Paham ya dari sini anak? Semoga paham ya. Rak sortir. Nah, rak sortir ini sesuai dengan kebutuhan. Jadi rak sortir ini gunanya untuk memproses. Sebelum diproses mau mana dulu yang diproses. Jadi sesuai kebutuhan. Ini kartu indeks atau kartu kembali. Nah, di sini ada nama, tanggal, nomor hal, lampiran, kode penyimpanan. Ingat, kode penyimpanan ini diberi kode bukan tanggal ya. Ingat, bukan tanggal atau bulan atau tahun, tapi sama kodenya dengan sistem abjad. Sama dengan sistem abjad. Karena dia diindeks terlebih dahulu namanya. Namanya tetap diindeks. Sama seperti sistem abjad. Outsheet atau tadi kita sebut sebagai apa? Arsip pengganti. Nah, ini diletakkan di dalam folder. Jadi dia itu membuktikan bahwa arsip yang ada di dalam laci itu sedang dipinjam. Kalau tidak ada ini, arsiparis akan kebingungan, kemana arsipnya kok nggak ada. Ya, kalau ada ini berarti dia membuktikan bahwa surat itu sedang dipinjam. Di sini kan ada kode indeks pinjam, tanggal kembali, tanggal, nomor, kode indeks pinjam, tanggal kembali, tanggal itu. Di sini ada dua. Nah, di sini kode indeks pinjam ini indeks nama yang meminjam. Bisa juga dikasihkan nama peminjam. Oke, sampai sini paham ya anak-anak? Semoga paham dari sini. Untuk sistem tanggal lebih mudah ya daripada sistem subjek dan abjad. Ternyata materi hari ini sudah selesai. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat buat kita semua, dan semoga kita masih diberi kesehatan. Kita berdoa semoga cepat selesai corona ini dan kita bisa dipertemukan di ruang kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.